Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan membahas tentang saham BATL. Nah, seperti kita ketahui bahwa saham BATL tadi sudah listing. Ya, sempat listing, tahunya dibawa ke bawah ya teman-teman ya. Tepat di jam 9, beberapa menit, dia sempat merah. Merah tadi itu di 103. Ya, dari atas, kalau saya lihat sih, untuk high di open tadi itu A. Tapi A-nya langsung kena guyur ke bawah ya teman-teman. Dan jatuh ke bawah banget ya. Ya sempat juga sih saya jual juga sih ketika dia nggak kalah dia teman-teman, cepat-cepat mau jual untuk nama tuh YPC, yang penting cuan, itu dia. Oke, kalau kita lihat pada saat open tadi itu di 130, untuk high tadi itu di 148 sempat menyentuh A. Tadi saya buang A dan antri juga untuk jualan, tahunya nggak kena, malahan dia jatuh ke bawah langsung dia teman. Malahan sempat low-nya di 103 dia. Untuk jumlah lot mencapai 12,9 juta lot, atau kalau kita bulatkan 13 juta lot teman-teman. Dengan volume transaksi mencapai 162 miliar kalau saya bulatkan. Artinya kalau transaksi hari ini untuk BTL lumayan gede banget ya teman-teman ya. Dan juga kalau kita lihat sih untuk volume transaksi ini melebihi dari jumlah saham yang beredar itu teman-teman ya, yang dibagi ke masyarakat untuk saham BTL ini. Artinya volume itu sudah lumayan besar banget ya teman-teman, 2 kali lipat. Kalau kita lihat sih pada saat dia open tadi di 9.15 tadi, saat saya lihat tadi itu aja sudah 4 juta lot teman-teman untuk volume transaksinya itu. Nah, kalau kita lihat di 148 tadi ada juga yang terjual ya teman-temannya. Nah, lumayan juga sih ada yang terjual juga. Ada juga yang nggak terjual. Saya nggak terjual tadi teman-teman. Ada sebagian sih. Nah, dan juga kalau kita sih yang beli di 103 tadi lumayan juga sih, langsung diangkat naik ke atas dia. Jatuh di 4 menit langsung diangkat ke atas dia. Nah, sempat hijau lagi dia. Ya, sempat merah lumayan juga sih. Nah, taunya langsung dinaik ke atas lumayan juga sih, digoreng di 130 setway. Nah taunya banyak berpikir mau Allah, taunya gak jadi. Pada saat di jam 3 mau penutupan di sesi kedua, taunya dihantam ke bawah, jatuh dia teman-teman, tapi ya ditutup di zona hijau. Ini hampir sama seperti Hagen kemarin ya teman. Hagen kemarin itu seperti ini juga untuk saham BTL yang dikawal oleh HD itu. Jadi untuk permainan HD itu kita sudah tahu, tapi yang pastinya yang saya tahu, HD itu di hari pertama kalau misalkan ada awalan, pastinya dia jualan awalan dulu. Baru induknya besoknya. Itu teman-teman. Oke, coba kita lihat dulu untuk Bakas sama dia untuk induknya nih. Oke, nah nyata yang jualan lumayan besar banget yaitu CP 1,4 juta lot. Ini Bang CP ini dari mana ya? Bisa jualan 1,4 juta lot. Apakah ada piece alamatnya? Lalu ada MG, lalu IN juga. Nah, IN dan MG. Biasa IN ya teman-temannya nomor top pertama atau dua. Tahunya IN nomor tiga. Sepertinya sih IN ini gak tahu banyak lagi ya ikut ya, takut trauma. Ya mungkin dia trauma di baik. Baik lumayan juga sih dekat lossnya itu. Dan kalau kita sih nyata yang banyak ikut masuk adalah retail. Termasuk HD sebagai under retailnya, nyata dia tampung teman-teman. Tampungnya lumayan bawah juga ya di 119 efektornya. Lalu ada XL, JP, XC. Nah, jadi kalau kita lihat ternyata HD tampung. Ya, kita takutnya untuk besok tuh dia jualan dia teman-teman. Itu bisa saja pancingan. Apalagi di sebelah itu retail semua. Kecuali kalau gak ada retail, misalnya kasih underwriternya tampung, mungkin cukup menarik bagi saya. Tapi kita gak tahu ya. Namanya market tuh kita susah nama tuh tebak. Apakah dia besok akan naik atau malahan dia turun ke bawah. Itu biasa sih yang perlu kita lihat tuh ya, biasanya kalau misalkan ya si underwriternya tampung itu cukup menarik biasanya. Kalau ada jualannya pasti besok tuh turun ke bawah. Nah ini malah dia tampung itu. Coba kita lihat di walnya teman-teman ya. Nah walnya aja sampai mentok 6. Itulah kenapa saya bilang jangan main untuk walnya di HD, karena risikonya itu tinggi banget. Saya sudah bilang kalau si HD itu kalau ada waran pastinya distribusi di hari pertama. Coba teman-teman tonton di video saya sebelumnya, sudah saya jelaskan juga. Nah, sempat loannya di 5. Ya, kemewahan ya pikir-pikir dulu. Ya, kita lihat juga nama untuk underwriternya itu. Nah, sempat open 20 dan high-nya di 27. Nah, sempat juga saya ada pasang juga antrian untuk jualan. Ya, saya pikir sih gak mungkin dia akan menyentuh ke 30. Nyata benar. Jadi saya tembak aja 25, 24, 22, ternyata kena semua. Baru saya jual induknya.
dan untuk jumlah lotnya mencapai 13,8 juta lot dengan pemotorisasi mencapai 17,3 miliar itu. Oke, coba kita lihat dulu untuk bakas summary-nya. Siapa sih yang jualan? Nah, nyata HD, benar ya teman-temannya. HD di hari pertama nyata jualan ya teman-temannya. Dan IN seperti habis abangnya. Kalau kita lihat untuk IN, ini dia 194, artinya IN ini masih ada dikit dia bangnya, mungkin 3000 atau retail. Nah, jadi untuk bandar IN sudah buang semua teman-teman. Bangnya artinya sudah distribusi semua, lalu ada MG juga. Nah, yang saya heran kenapa retail malah tampung di walnya, nggak induk walnya, ini sangkut semua ini retail di walnya. Dia mereka tuh mau judi wahan, nggak taunya sangkut. Ya, pikir-pikir dulu untuk lihat underwriternya siapa sih yang awal. Kalau underwriter jelek ya pastinya gini bentuknya. Itu dia teman-teman itu. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk pembahasan video saya tentang pembahasan untuk saham BTL ini. Ternyata hal ini nggak jadi A, ditutup di zona hijau, yaitu sekitar 9%. Itu dia. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk video saya. Oke, sekian video saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.